Malam teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dummy variable dalam sebuah regresi. Nah, kadang-kadang kita perlu meneliti dengan menggunakan membandingkan. Jadi, kadang-kadang kita ingin membandingkan apakah betul setelah tahun ini, sebelum dan sudahnya itu ada pengaruh. Maka itulah peran dummy variable diperlukan dalam sebuah regresi. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana ngelola dengan variable, tidak ada salahnya kalau kita melihat dulu apa itu dummy variable dalam regresi. Regresi dummy adalah regresi kategori. Regresi ini menggunakan prediktor kualitatif yang bukan dummy dinamakan prediktor kuantitatif. Pembahasan pada regresi ini hanya untuk satu macam variabel dummy dan dikhususkan pada penafsiran parameter dan kemaknaan pengaruh prediktor. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Ya. Nah, sebagai contoh di sini ada tiga bentuk variabel dummy. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, dummy-nya hanya pada intercept, ya, sehingga dia hanya di A-nya saja di sini. Ya, ini A. Sebelum ada dummy, ini adalah B setelah dummy. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, ada dummy yang hanya ada di slope-nya saja. A-nya sama, tapi sekarang slope-nya berbeda. Ya. Makanya kemudian dummy-nya itu bergabung dengan variabel dx. Ini hanya d berdiri, ini d dengan variabel ini. Atau dua-duanya ini dimodifikasi, ya, dua-duanya ini digabung. Maka ketemu model dummy kombinasi. Y sama dengan A plus BX1 plus C DX1 plus DB. DB nanti ini bergabung ke A, maka B nanti bergabung ke sini. Ya. Itu akan menambah nanti koefisiennya bertambah untuk slope-nya bertambah atau berkurang. Ya. Nah, oke, kita dapat data lagi. Datanya kita gunakan GDP, kurs, investasi, tax revenue, penerimaan dari pajak, nilai perdagangan, sama IVA, Industry Value Added. Nah, model regresinya, ini model regresi tanpa ada dummy. Yang kedua, ini dengan ada dummy. Dan ingat, dummy tidak boleh di-lock walaupun modelnya lock. Ya. Karena di sini dummy hanya nilai 1 dan 0. 1 kalau di-lock ketemu 0. 0 di-lock tidak bisa nanti ya. Tidak bisa, makanya kemudian kita gunakan tadi, ini yang belum di-lock ini. Nah, sekarang kita lihat data dulu. Nah, karena ini adalah variabelnya, maka dummy-nya kita menggunakan apa? Misalkan kita melihat ini ada tahun, apakah betul krisis ini? Ya. Krisis ini akan berpengaruh terhadap ini ya, terhadap mulai krisis kapan? Ini kita anggap sebagai nilai 1 nanti ya. Maka kita beri dummy di sini. Kita dummy. Ya. Dummy-nya apa? Angkanya. Nah, sebelum menentukan 1 atau 0, maka dilihat dulu. Sebelum krisis dengan setelah krisis datanya bagus mana? Oh, ternyata bagus sebelum krisis. Berarti sebelum krisis kita putuskan angka 1. Ya. Angka 1. Ya. Nah, setelah 97 kita krisis. Maka dikasih angka 0. Ya. Ini 0 nih ya. Nah, berarti kita sudah bisa dapat data ini. Ini kita sudah dapat data. Ini ya, kita sudah dapat data dummy variable. Ya, datanya ini. Kita cek lagi udah betul. Ini masih kurang 1 ini ya. Oke ya, kita dapat dummy. Nah, sekarang kita copy data ini. Copy. Ya. Ingat, kita data berawal tahun 86, berakhir 2015. Maka sekarang kita buka Appius. Kita pilih File, kemudian New, Work File. Ya. Kita pilih sekarang tahunnya adalah 1986 dan berakhir 2015. Ya.
kita oke. Nah, berarti ini ya data sudah sesuai dengan ini, dengan tadi ini ya 1986 sampai 2015 ya. Sudah muncul ya, tinggal kita masukkan variabelnya. Ini ada sama-sama ini ranknya. Nah, bagaimana cara masukkan variabel ini ke sini? Maka pakai quick empty group, maka kita tarik ini ke sini dan dipilih di sini. Klik kanan, ini ada paste, kita klik. Kita cek lagi betul nggak data ini. Dummy ini ya, semua sudah oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat ini, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu regress yang tadi kita gunakan adalah ini ya, sebelum ada dummy dulu. Ini ya. Ini setelah dummy nanti kita bandingkan sebelum ada dummy dan nanti kita setelah ini. Oke ya. Jadi kita buka dulu FViews. Nah, kita pilih dulu variabelnya. Kita pilih yang pertama adalah variabel terikat atau dependent variable. Kemudian investasi, IVA, kurs, tax revenue, dan trade ya. Kita klik kanan dulu, open. Ya, atau langsung aja ke as equation. Jadi persamaan dalam regresi. Karena kita sudah gunakan tadi, sepakat kita gunakan model log, berarti ini kita rubah log dulu semua. Kita rubah log ya. Di log dulu. Kita log. Juga kita log lagi. Lagi di sini kita log lagi. Dalam kurung. Ini kita tutup kurungnya. Kita log lagi. Log lagi. Nah, ini kita log dulu. Nah, kita log dulu. Kurung lagi ini. Kita log lagi. Kita log lagi ini ya. Sekarang kita log lagi. Nah, kita log lagi. Oke ya, kita cek lagi, kita pastikan sebelum kita oke, kita lihat ada yang salah tidak dengan log ini. Oh, ternyata sudah betul, kita oke. Ya. Jadi inilah hasil regresi ya. Sebelum kita gunakan dummy. Artinya hampir seluruh variabel ini signifikan. Ya. Dari sini sudah bisa kita lihat mana koefisien yang paling berpengaruh besar. Yang pertama adalah investasi. Sehingga apa? Dalam makroekonomi, investasi itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Ini ya. Kalau udah log, namanya tumbuh. Ini kalau ini kemudian dinaikkan, ini akan naik. Naiknya dalam bentuk persen. Jadi naik 1%, maka ekonomi akan tumbuh atau naik 0,4%. Ini ya. Hasilnya tadi sudah bisa baca. Ya. Berarti untuk bisa lihat nanti kita bisa lihat di ini ya, analisis berikutnya. Nah, sekarang kita coba dengan cara apa? Kita akan memasukkan variabel dummy ya. Kita lihat di sini tadi sebelum ada dummy, di sini adalah semua signifikan. Nah, sekarang kita lihat dengan masukkan estimate, kita tambah di sini dummy ya. Dummy ya. Berarti ini adalah B0, B1, B2, B3, B4, dummy-nya di B5 di sini. Ya. Ini B5 ini. Dummy ini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kita oke. Nah, setelah ada ini tadi, setelah kita pakai dummy, maka kurs jadi nggak signifikan. Kemudian tax revenue nggak signifikan. Tapi kita bisa melihat industri investasi dia tidak berubah, ya. IVA nggak berubah, tax kemudian trade nggak berubah, dan trade tandanya tetap sama adalah negatif. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana dengan krisis. Maka kita lihat krisis itu akan menurunkan, ya, menurunkan pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi akan kita lihat di sini, ini ada dampak krisis ya, itu adalah 0, dan ini signifikan. Ya. Harusnya, biasanya peneliti memasukkan angka alfanya 0,05. Tapi dalam ekonometri diperbolehkan dalam Gujarati
0,1 masih ditoleransi. Sehingga ini dianggap signifikan dalam alfa 0,1 atau 10%. Ya. Oke, ini kita lihat di sini. Ya. Setelah kita regres, ya, belum ada dummy, maka kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat di sini semua probabilitas di bawah 0,05. Ya, setelah ada dummy, maka variabel ini nggak signifikan adalah kurs sama tax revenue. Yang lain tetap signifikan. Dummy-nya sendiri di sini dia melihat sebelum dan setelah krisis. Jadi nanti kalau kita lihat tadi, ya, jadi di sini adalah kita lihat ada tandanya satu ini. Ini menunjukkan bahwa krisis mempengaruhi akan mengurangi GDP, dia akan turun, ya. Nah, inilah gunanya kalau kita meregres dengan dummy variable, maka kita bisa membandingkan sebelum dan sesudah. Ini kita bisa melihat setelah adanya krisis ekonomi menyebabkan bahwa GDP akan turun. Nah, mungkin ini hanya sedikit yang saya berikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.